Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat pada pagi hari ini? Saya yakin pasti luar biasa. Pagi, 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 saya pebisnis sukses luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan saya. Ingat ya, saya siapa? BPJE. Berbagi pengalaman dan jurus entrepreneur bersama Coach Roni atau Bang Roni. Nah, udah 2 sesi kemarin nih. Apa yang sudah sahabat pelajari? Wow, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Tapi diterapkan tidak? Dipraktekkan tidak? Ayo, siapa yang sudah benar-benar bikin metode kanvasnya? Sudah? Kamu sudah? Sudah apakah teman-teman melakukan langkah-langkah fit kemarin? Apa itu fit? Fokus, istiqomah, dan terarah. Sudahkah teman-teman mencoba untuk merencanakan kembali? Oke, mantap, luar biasa. Keren, keren, keren. Bagi sahabat yang sudah melakukannya, sangat luar biasa. Tapi bagi teman-teman yang belum melakukannya, ya insya Allah saya yakin teman-teman pasti suatu saat akan melakukannya. Ya. Nah, sekarang sebenarnya ini masih berhubungan gitu ya. Kenapa bisnis itu gagal? Tetapi saya memberikan judul yang lain gitu ya. Yang mungkin setidaknya sedikit memberikan kesan positif atau energi positif. Ya, betul. Tentang keuangan perusahaan. Saya yakin teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini, itu semuanya sudah hafal, semuanya sudah tahu. Apa sih permasalahan atau kendaraan pada keuangan perusahaan? Siapa yang tahu? Ya, betul. Salah satunya adalah tidak bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Nah, cuma untuk episode kali ini, khusus untuk laporan keuangan, banyak pebisnis itu dia tidak sukses gitu ya, tidak berhasil dalam segi keuangannya, yang berpengaruh akhirnya pada perusahaannya tutup atau perusahaannya gagal. Atau kalau dalam bahasa energi positifnya, apabila kita melakukan hal-hal yang akan saya sampaikan nanti, insya Allah saya yakin perusahaan teman-teman akan ada kemajuan. Untuk masalah keuangan perusahaan ini sangat sensitif. Sangat sensitif. Tergantung juga pada tujuan. Tujuan apa? Tujuan kita berusaha. Sekarang tujuan kita berusaha adalah yang penting bagaimana kita bisa makan pada hari ini. Akhirnya, setiap keuntungan perusahaan selalu kita habiskan pada hari itu. Itu salah. Dan itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Saya yakin. Banyak sekali terjadi. Sehingga, oke, tujuannya adalah saya bisa makan setiap hari. Tetapi, untuk membuat perusahaannya maju, perusahaannya berkembang, usahanya maju, usahanya berkembang, itu sangat susah. Betul atau tidak? Ya, banyak kan teman-teman ada sahabat-sahabat, baik teman-teman sebagai pelaku atau teman-teman sebagai pengamat, banyak usaha-usaha yang tidak bisa berkembang. Salah satunya karena tadi, tujuannya untuk berusaha adalah untuk bisa makan sehari-hari. Bukankah dalam hadis disebutkan, innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung pada niat. Kita punya usaha, niat adalah untuk bisa makan hidup sehari-hari, yaitu. Tapi jika niat kita berusaha adalah pengen perusahaan kita maju, berkembang, ya otomatis salah satunya adalah selain yang kemarin saya sampaikan, metode kanvas, perusahaan harus fit. Sekarang untuk masalah keuangan, perusahaan itu harus KRL. Ya, KRL. Seperti kereta listrik ya. Nah, tapi di sini ada kepanjangannya. Apa itu KRL? Nah, untuk itu saya akan mencoba untuk share screen ya. Share screen, apakah itu KRL? Seperti biasa, karena saya belum punya operator dan segala macamnya, semoga teman-teman bisa bersabar terlebih dahulu. Oke.
Nah, ini pengelolaan keuangan yang tidak sehat judulnya. Ya. Nah, apa tadi KRL? KRL itu adalah 3 hal yang harus dimiliki. Pertama, K, keuangan yang terpisah. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya keuangan perusahaan harus bisa dipisahkan dengan keuangan pribadi. Nah, di sini uang perusahaan jangan sampai benar-benar dipakai semuanya itu adalah untuk kepentingan pribadi. Oke, Pak, tapi saya kan buka usaha untuk kepentingan pribadi juga. Betul, boleh. Tapi lebih baik keuangan yang teman-teman ambil secara pribadi itu merupakan gaji buat teman-teman. Minimal-minimal ada sistem berupa profit share atau profit sharing. Misal, saya hari ini keuntungan 50.000. Ya udah, artinya hari ini saya ngambil 30.000, 20.000 adalah uang untuk perusahaan. Uang tabungan untuk perusahaan. Minimal seperti itu. Kalau seandainya teman-teman terus-terus ambil, teman-teman tidak akan bisa berkembang. Apalagi suatu saat ada suatu alat yang biasanya kita pakai untuk perusahaan, itu rusak, itu tidak ada lagi sumber yang bisa diambil. Nah, makanya kalau saya pribadi, di perusahaan saya pribadi, seperti di bimbingan belajar saya sistemnya adalah sistem gaji. Terkadang ada yang teman, kamu kan ada uang itu di sana. Bukan, itu bukan uang saya. Itu adalah uang perusahaan. Walaupun nantinya uang perusahaan itu juga milik saya, karena saya yang ngerintis. Gitu. Tetapi untuk saat ini, saya itu digaji. Saya digaji itu setiap bulan segini. Nah, uang yang kemudian yang tadinya sisa dari gaji saya, dari gaji teman-teman pengajar, itu saya pakai untuk pengembangan perusahaan, pengembangan bimbingan belajar, baik pengembangan fasilitas, pengembangan sarana, pengembangan prasarana, atau membuka cabang nanti selanjutnya. Seperti pada tahun 2017, uang yang sempat kekumpul 30 juta, itu saya sudah berpikir, saya membuka cabang bimbel di mana nih? Walaupun saat itu sudah banyak tawaran, baik itu dari daerah asal saya, Padang, teman sekolah saya dulu, baik itu di daerah istri saya di Kebumen, baik itu di Padalarang, baik itu di Banten, baik itu di Jogja, baik itu di daerah-daerah sekitar sini, dekat-dekat sini, gitu. Tetapi ya teman-teman juga mungkin sudah tahu, dana itu akhirnya saya pakai untuk bikin sebuah perusahaan baru, yaitu sebuah rumah makan. Jangankan untuk pribadi, jika tadi seperti saya punya bimbingan belajar, saya juga punya rumah makan. Jangan sampai uang bimbingan belajar ini dipakai untuk rumah makan. Nah, ini saya belajar di sini nih. Karena selama ini saya melakukan seperti itu. Hasilnya apa? Teman-teman sudah tahu. Saya sudah cerita, gitu kan. Jadi, jangankan untuk pribadi. Wah, nih, rumah makan saya kemarin minus, saya ambil dari bimbingan belajar. Untuk gaji rumah makan nih, nggak ada uang nih, saya ambil dari bimbingan belajar. Itu salah. Dan itu saya benar-benar belajar untuk saat ini. Walaupun pencatatan keuangannya rapi. Berapa hutang rumah makan terhadap bimbingan belajar? Berapa hutang rumah makan terhadap yayasan? Itu ada tercatat. Tapi ternyata berpengaruh negatif. Tidak sehat. Apalagi jika digunakan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Nah, tapi saya butuh nih. Saat saya sudah sukses, saya butuh uang untuk pribadi. Boleh. Itu ada nama istilahnya PRIVE. Tulisannya adalah PRIVE. PRIVE. Nah, teman-teman bisa mengambil uang di perusahaan secara pribadi. Dan itu bisa berkategori. Kategori yang pertama adalah tidak tercatat sebagai laporan laba rugi. Itu ada caranya seperti apa. Yang kedua, itu bisa dicatat sebagai utang atau piutang perusahaan. Ya artinya sahabat suatu saat harus bisa membayar yang tadi sahabat ambil dari perusahaan, itu sahabat harus bisa bayar, harus bisa kembalikan ke perusahaan. Nah, poin yang ini, itu jika sahabat sudah mengambil modal sahabat semua. Yang ketiga, artinya apa? Diambil untuk mengurangi modal yang teman-teman tanam. Contohnya apa? Saya bikin bimbingan belajar. Modal yang saya bikin pertama kali itu adalah misalnya
karena saya merintis dari kecil gitu ya, saya ngambilnya waktu itu 5 juta. Kemudian saya butuh nih uang mendadak untuk kepentingan yang mendadak, misalnya untuk saya sakit lah, atau misalnya saya seperti apalah gitu ya. Saya ambil 3 juta. 3 juta ini bisa bersifat dua. Yang pertama mengurangi modal saya tadi, yang 5 juta, saya ambil 3 juta sehingga modal saya tinggal 2 juta, atau saya berhutang ke perusahaan sebesar 3 juta. Itu harus rapi. Catatan itu harus rapi. Kenapa sih harus rapi? Karena ya tadi, kita ingin mengembangkan perusahaan ini lebih besar. Jangan sampai keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan tercampur begitu saja. Itu tidak bagus. Jadi, Pak, saya mengambil nih keuntungan dari perusahaan, boleh. Tapi kalau saya pribadi, yang pertama, saya ngambil dari gaji saya. Gaji saya hak saya. Yang kedua, berupa prive. Berupa prive itu apa? Bisa jadi saya berhutang ke perusahaan, walaupun sekali lagi, perusahaan itu milik saya. Atau bisa juga untuk mengurangi modal yang saya tanam. Jadi benar-benar harus terpisah. Paling seperti itu. Itu yang pertama. Keuangan harus terpisah. Yang kedua, R. Apa itu R? R yang kedua adalah rencana keuangan yang jelas. Rencana keuangan yang jelas. Kemarin kita sudah belajar tentang metode kanvas. Dari beberapa blok yang teman-teman harus isi, salah satunya adalah berkaitan dengan target omset yang harus dicapai agar perusahaan itu bisa hidup, agar perusahaan itu bisa berkembang. Dan kemudian, pada pelajaran sebelumnya, kita juga tahu perusahaan itu harus fit, di mana T-nya harus terarah. Terarah itu artinya apa? Kita harus punya target. Target itu salah satunya apa? Itu adalah target keuangan. Berapa target keuangan yang harus kita capai? Kita bisa berangkat dari mana? Kita bisa berangkat dari paling akhirnya. Apa itu paling akhir? Itu adalah ROI. Apa itu ROI? Return of Investment. Alias, kapan modal kita bisa kembali. Kita ambil nih, kita tarik ke belakang. Oh, targetannya, saya harus balik modal dalam waktu 2 tahun. Modal saya berapa? Modal saya misalnya adalah 24 juta. 24 juta dibagi 2 tahun artinya berapa? 2 tahun itu 24 bulan. Artinya 1 juta setiap bulan harus ditargetkan untuk bisa mengembalikan modal. Dalam 1 juta setiap bulannya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk tabungan, fasilitas, sarana, dan prasarana? Teman-teman rincikan itu semua. Teman-teman rincikan. Wah, ternyata yang harus saya keluarkan dalam setiap bulan itu misalnya 10 juta. 10 juta, teman-teman sudah punya gambaran nih. Kalau misalnya teman-teman jualan produk, berapa margin yang teman-teman ambil? Misal, teman-teman ngambil 10% dari pendapatan. Artinya, kalau misalnya tadi teman-teman targetnya adalah 10 juta bersih, berapa target omset harus teman-teman ambil? Jika 10%-nya adalah 10 juta, maka omset yang teman-teman harus ambil, yang harus teman-teman targetkan dalam 1 bulan adalah 100 juta. 100 juta teman-teman bagi dalam waktu 30 hari, atau misalnya saya efektifnya 25 hari. 25 hari, 100 juta dibagi 25, itu adalah berapa? 4 juta. Artinya omset setiap hari teman-teman targetkan itu harus 4 juta. Harus ada rencana keuangan yang jelas. Bisa juga nanti, oke, investasi saya sudah kembali nih, modal saya sudah kembali. Teman-teman harus bisa bikin targetan selanjutnya. Saya ingin membuka cabang yang baru. Cabang yang baru itu berapa modal yang harus dibutuhkan? Wah, untuk sewa tempat, untuk promosi, untuk gaji pegawai baru-baru yang mungkin belum ada pendapatan, dan segala macamnya. Wah, saya butuh 30 juta, 40 juta. Teman-teman targetkan. Itu harus jelas. Keuangan juga harus jelas. Dari keuangan inilah teman-teman bisa membaca kapan teman-teman akan bisa lebih berkembang dan kapan teman-teman masih bisa untuk memperkuat fondasi perusahaan teman-teman. Jadi, itu adalah rencana keuangan yang jelas. Teman-teman harus punya rencana keuangan yang jelas. Jangan seperti air yang mengalir. Oh, yaudah hari ini cuma dapat 50.000.
Alhamdulillah, perlu. Emang kita perlu bersyukur. Tetapi 50.000 itu sudah selesai target kita atau belum? Misal 50.000, tadi minimal kita sudah profit sharing 30.000 untuk saya, 20.000 untuk perusahaan. 30.000 kali 30, 900.000. 900.000 apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan keluarga kita? Jika tidak, tadi kita harus membuat targetan atau rencana keuangan yang jelas. Sehingga kita punya target nih, setiap hari berapa yang harus kita cari. Seperti saya di bimbingan belajar, wow, saya butuh pemasukan segini. Jika dibagi dengan biaya bimbingan belajar, dan selama ini dari awal saya buka bimbingan belajar sampai sekarang, untuk setiap bulannya saya tidak untung, tidak rugi, alias saya itu pas gitu ya, saya lupa lagi istilahnya, itu target jumlah siswa yang harus diketahui itu setiap bulannya adalah 40 siswa. Jika 40 siswa itu tidak didapat, misalnya 30, itu artinya bimbingan belajar saya pasti akan negatif, kondisi keuangannya pasti akan minus. Tapi jika lebih dari 40, otomatis perusahaan akan memiliki keuntungan. Nah, jadi saya sudah punya targetan. Oh, jumlah bimbingan belajar setiap semesternya saya harus 40. Jika tidak 40, saya pasti minus. Saya pasti harus cari uang kemana untuk menutupi biaya gaji operasional. Dan segala macamnya. Jadi kita harus punya rencana keuangan yang jelas. Yang ketiga, KRL. Apa L? L adalah laporan keuangan yang rapi. Laporan keuangan yang rapi. Coach, saya sudah berusaha nih, tapi rekening di tabungan saya cuma satu, sehingga rekening pribadi dengan rekening perusahaan saya campur. Kalau misalnya teman-teman punya laporan keuangan yang rapi, itu tidak masalah. Jelas, dalam tabungan itu, dalam rekening itu, pribadinya adalah sekian, perusahaan sekian. Jika kita memiliki laporan keuangan yang jelas. Tetapi, tentu lebih baik pribadi dengan perusahaan dipisah rekeningnya. Misal, teman-teman pribadi di bank A, sedangkan untuk perusahaan di bank B. Itu bisa saja. Cuma kembali, walaupun teman-teman rekeningnya nanti satu, yang paling pasti itu harus punya laporan keuangan yang rapi. Sebuah bisnis, sebuah usaha dikatakan sehat apabila dia memiliki laporan keuangan yang rapi. Dan saya tidak muluk-muluk. Sahabat harus bisa bikin laporan keuangan seperti yang seharusnya, seperti akuntansi yang seharusnya. Ada buku besar, ada jurnal, ada segala macamnya. Enggak. Minimal yang sederhana saja. Apa itu yang sederhana? Itu adalah laporan keuangan harian. Ada keterangan, ada pendapatan, ada pengeluaran, dan ada saldo. Minimal itu saja. Untung-untungnya jika teman-teman sudah bisa di sebelah kirinya, itu sudah tahu ini apa jurnalnya, apa buku besarnya. Sehingga nanti teman-teman bisa. Kalau misalnya menggunakan Excel, teman-teman tahu bulan ini berapa sih total beban yang saya keluarkan, berapa total pendapatan yang saya dapatkan, berapa total gaji yang harus saya bayarkan, berapa biaya yang tidak terduga yang harus saya keluarkan. Minimal sederhana. Dan yang pastinya saat ini, setiap bisnis atau setiap usaha, kalau kita taat pajak, tentu saat kita bayar pajak tahunan, laporan keuangan itu harus rapi. Kok saya pengen tahu dong laporan keuangan yang sederhana seperti apa? Nah, seperti ini, sahabat. Ini laporan keuangan bimbingan belajar saya yang sederhana. Walaupun saya sudah mencoba untuk bikin jurnalnya ya, sudah bikin buku besar, sudah bikin laporan keuangan, laporan laba ruginya, segala macamnya. Alhamdulillah saat itu saya dibantu oleh kakak saya yang sangat luar biasa, walaupun sekarang sudah almarhum. Al-Fatihah buat beliau. Nah, inilah laporan keuangan sederhana yang menurut saya. Mungkin bagi para teman-teman akuntansi bilang, ini belum laporan keuangan. Tapi bagi saya pribadi, teman-teman, sahabat-sahabat sudah bikin seperti ini saja itu sudah bagus. Sudah tahu gambarnya seperti apa. Di sini, saldo keuangan IMB Juni 2020. Saya kasih kosong. Ini rahasia perusahaan ya. Gitu ya. Nah, di sana itu, saya itu sudah mengambil modal sekitar 10 juta.
Saya mengambil modal saya selama ini 10 juta, tetapi saya karena semester lalu itu sepi, ya ini 2021, teman-teman sendiri tahu bahwasannya COVID, saya harus menambahkan modal. Ya tadi 10 juta saya ambil, 10 juta itu akhirnya saya pembaharuan modal, di mana modal yang saya tanam yang baru itu adalah sekitar 22.500.000. Nah, di sini ini adalah jurnalnya. Ya, seperti buku besarnya. Beban yang pertama yang saya keluarkan adalah pulsa. Pulsa sebesar 156.000. Sehingga saldo saya berapa? Pendapatannya berapa? Pendapatan bimbingan Yuri Wulandari dalam 1 bulan itu 140.000. Pendapatan atas nama Saskia, atas nama Sheryl. Kemudian ada beban lagi, ada pendapatan lagi. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat panah, saat saya klik panah ini, saya pilih modal, itu nanti di bawah akan tertulis berapa modal yang saya tanamkan. Saya klik pendapatan, dalam 1 semester ini, saya akan mendapatkan berapa total pendapatan yang saya dapatkan. Ini sederhana, sangat sederhana. Tapi jika teman-teman ingin untuk akuntansinya lebih bagus, otomatis ya teman-teman kita sama-sama belajar. Dan alhamdulillah, saya sudah menguasai itu saat saya mendapatkan sertifikat sebagai pendamping UMKM level 4. Ya. Nah, jadi ini adalah laporan keuangan yang sangat sederhana. Teman-teman mau jualan usaha sekecil apapun, tetap teman-teman harus bikin laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kita bisa menganalisa bagaimana perusahaan kita saat ini, sehat atau tidak, menguntungkan atau tidak, bisa untuk membuka cabang baru atau tidak. Misal saya jualan mie ayam, misalnya pakai gerobak, karena dulu saya pernah jualan mie ayam. Kapan nih saya kira-kira bisa nambah gerobak baru? Kapan saya bisa mengangkat pegawai baru? Dan seterusnya. Itu yang harus kita bisa baca dari laporan keuangan ini. Jadi, untuk sesi kali ini, bagaimana kita bisa membentuk keuangan perusahaan yang baik? Ya, yaitu adalah KRL. Apa itu KRL? Yang pertama, keuangan yang harus terpisah antara pribadi dan perusahaan. Yang kedua, R. R itu adalah rencana keuangan yang jelas. Yang ketiga, L. L itu apa? L itu adalah harus memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan yang rapi. KRL, kita memahaminya sejauh ini adalah sebuah kereta. Kereta itu apa? Kereta itu adalah suatu alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai target. Target kita kemana? Ke Jakarta. Kita salah satunya bisa menggunakan KRL. Sama juga dengan ini. KRL ini apa? KRL ini adalah suatu alat. Alat untuk apa? Alat untuk membuat perusahaan kita sukses. Perusahaan kita bisa berhasil. Perusahaan kita bisa berkembang. Dengan salah satunya adalah KRL. Kenapa salah satunya? Karena masih ada cara-cara yang lain. Seperti tadi, metode Canvas, perusahaan harus fit, dan sekarang harus KRL. Seperti itu, sahabat. Bagaimana, sahabat? Bisa dipahami? Kalau misalnya masih ada hal yang tidak jelas, atau misalnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin sahabat tanyakan, silakan saja hubungi saya. Salah satunya adalah ini Facebook saya, facebook.com/Coach Roni Bahaudin. Silakan teman-teman ikuti, teman-teman bisa bertanya di sana, atau teman-teman juga bisa memfollow Instagram saya di sini, roni.bahaudin. Ini adalah salah satu foto-foto saya saat saya mengikuti sertifikasi pendamping UMKM level 4. Demikian saja untuk sesi hari ini. Terima kasih bagi sahabat semua. Jika ada yang ditanyakan, silakan saja kita tanyakan. Dan seperti biasa saya bilang, insya Allah saya akan mencoba untuk mengadakan webinar-webinar ke depannya. Salah satu webinar yang terdekat itu adalah bagaimana kita bisa membuat metode bisnis kanvas. Insya Allah akan dilaksanakan paling telat awal bulan Oktober, akan saya buatkan kepada sahabat-sahabat. Kita sama-sama belajar tentang metode bisnis kanvas. Bagaimana? Bisa dipahami ya, sahabat ya? Semangat, tetap harus semangat untuk pagi hari ini. KRL. Kemarin metode bisnis kanvas, yang kedua fit, fokus, istiqomah, terarah, dan sekarang kita dapat istilah baru KRL. Ayo, apa itu KRL? Keuangan yang terpisah. Terpisah apa? Pribadi dan perusahaan. Yang kedua, R, rencana keuangan yang jelas. Ketiga, L, laporan keuangan yang rapi. Kak, Coach, aku pengen belajar nih secepatnya. Silahkan saja hubungin.
Soalnya kita akan sama-sama saling belajar. Kak, Coach, saya butuh pendampingan. Tenang, soalnya saya akan dampingi, baik itu secara online ataupun offline. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk membuat perusahaan bisnis kita sama-sama maju. Demikian para sahabatku, untuk sesi BPJE kali ini, berbagi pengalaman atau bincang pengalaman dan jurus entrepreneur bersama Coach Roni. Lebih semangat,